Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian kondisi terkini di Cisarua, Bandung. Sudah ada rekan-rekan kami di mana Endra Kusuma yang saat ini berada di lokasi kejadian dan juga ada teman kami, rekan kami maksud saya, Cepi Kurnia yang berada di Pongso Pengungsian. Kita akan menuju ke Endra Kusuma terlebih dahulu. Endra, bagaimana kemudian proses pencarian korban yang dilakukan oleh tim saat ini? Apakah sudah ditemukan mungkin informasi terbaru? Apakah juga ada data terbaru mungkin korban yang bertambah? Bagaimana juga dengan korban yang hilang? Apakah benar masih 83? Endra. Ya, Jasmine dan pemirsa juga dapat kami kabarkan seperti yang ada di belakang saya ini Jasmine dan pemirsa. Itu ada temuan jenazah satu orang lagi, kelihatannya seorang bocah yang nggak tahu umur di bawah kita 20 tahunan. Dan kondisi memang temuan ini menambah data dari BPBD yang tadinya 8 jenazah yang ditemukan, sekarang jadi nambah satu orang, jadi 9 orang ditemukan dan sekitar 82 lagi. Berarti ini yang warga ini mungkin yang kabarkan hilang. Dan setelah situasi ini, untuk kita itu memastikan gimana proses evakuasinya, kita dapat melihat suasananya dan kita akan lebih dekat lagi gimana cara proses dari mereka daripada petugas untuk melakukan evakuasi. Jasmine, untuk dengan melihat ini memang beberapa warga memang lebih cenderung berfoto-foto dan memastikan beberapa jenazah proses evakuasi yang dilakukan dan ini pun cukup dramatis kalau saya lihat ya memang beberapa kondisi eh, jalan yang begitu licin dan situasi ini begitu di antara bongkar-bongkahan kayu dan batu ini membuat jenazah semua kita dievakuasi. Tadi memang temuan sekitar setengah tiga kurang memang dia sudah ditemukan dan kondisi jenazah pun cukup memprihatinkan di mana kondisi jenazah tidak hanya tertimbun oleh tumpukan batu di bantaran sungai tapi juga ada puing-puing dan beberapa serpian-serpian kayu yang mungkin menimbun beberapa jenazah tersebut. Dan situasi ini memang kalau dilihat situasi ini memang proses evakuasi memang tadi ada KDM juga untuk menyaksikan secara langsung untuk melakukan evakuasi yang lebih langsung dia lebih secara langsung gimana proses evakuasi. Dan seperti kita perhatikan juga memang cuaca di lokasi di Kampung Pasir Kuda Desa Pasilangu ini memang kadang-kadang memang cukup badainya cukup tinggi, di antaranya memang ditambah dengan angin dan beberapa hujan pun kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang berhenti, dan ini membuat proses evakuasi pun dari beberapa pihak petugas pun memang kesulitan. Ditambah kondisi kontur tanah ini yang begitu berat, membuat beberapa kondisi cuaca ini memang susah untuk melakukan evakuasi. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini, Jasmine. Ya, Endra, untuk proses evakuasi yang sedang berlangsung hingga kini, selain faktor cuaca, apa saja kendala ataupun tantangan dari proses evakuasi, Endra? Kalau dilihat ini memang kalau dilihat untuk masuk ke lokasi TKP memang jalan cukup curam ya, memang terjal, dia curam juga dan turunan membuat kendaraan kemungkinan kayak beko-beko besar memang cukup susah untuk melewati lokasi karena di sampingnya ada beberapa patahan-patahan pohon yang tumbang dari bambu pun menyulitkan beberapa kendaraan untuk masuk ke lokasi ini dan situasi ini memang cukup membuat kesulitan bagi para petugas karena untuk melakukan evakuasi di daerah areal sendiri yang beberapa titik ini ada dua titik di lokasi di Desa Pasilangu, di Kampung Babakan dan di daerah atau di Desa Babakan dan di sini di Kampung Pasilangu cukup menyulitkan beberapa petugas karena memang penyebaran dan kondisi dari wilayah ini yang memang berada dekat pinggiran sungai dan memang di daerah perkebunan sayur perkebunan tanaman-tanaman hias semua membuat beberapa warga pun memang cukup kesulitan. Hampir sekitar kalau di yang saya berdiri ini hampir sekitar 15 rumah yang memang yang tertimbun dan misalnya ada satu rumah memang di yang belakang saya ini masih tersisa masih utuh dan sekitar di atasnya sekitar 23 rumah yang berada di dan ini proses evakuasi Jasmine memang sedang berlangsung dan ini pun memang kita kesulitan untuk mendekati ke lokasi TKP karena memang kerumun dan banyak dan kondisi ini memang menyulitkan buat kita untuk mendekati lokasi. Ini itu yang dapat kita kabarkan dari perkembangan terkini, Jasmine. Baik, terima kasih laporan dari Endra. Saya akan bergeser untuk bergabung bersama dengan Pak Teten Ali Mulku yang merupakan Kepala BPBD Jawa Barat. Pak Teten, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kemudian kondisi dari korban yang sudah dievakuasi dan bagaimana juga dengan kondisi dari warga yang saat ini mengungsi, ada berapa banyak, Pak Teten? Ya, yang pertama
perlu kami sampaikan bahwa jumlah korban keseluruhannya adalah 113 ya. 23 alhamdulillah selamat, kemudian 6 dinyatakan meninggal, kemudian yang 84 dalam proses pencarian ya, dalam proses pencarian. Nah, kemudian kami tadi terkendala dengan cuaca, jadi kami dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi Jawa Barat sama BPBD Kabupaten Bandung Barat gitu ya, kemudian TNI Polri dan Basarnas bahu-membahu melakukan asesmen terlebih dahulu. Ketika kami tadi akan melakukan evakuasi, itu cuaca di atas tidak bersahabat gitu ya, tidak bersahabat, sehingga kami memutuskan untuk melakukan detailing kembali, kemudian asesmen kembali, dan di sini juga perlu kami sampaikan bahwa di sini ada beberapa pengungsi yang merupakan warga yang terdampak gitu ya, ini jumlahnya dalam proses asesmen karena hanya terus bergerak antara dari waktu ke waktu gitu. Demikian. Ya Pak Teten, kabarnya ini juga ada anggota TNI yang turut menjadi korban di sana. Apakah ini bisa dikonfirmasi Pak, dan jika benar ada, ini ada berapa orang Pak Teten? Waduh, kami kurang tahu ya TNI di sana. Tapi TNI tadi ada membantu kita, satuan-satuan TNI membantu kita, personilnya dari Angkatan Darat tadi yang saya lihat cukup banyak, juga dari Polri juga banyak. Kalau korban TNI kami belum tahu, belum terdetek. Baik, belum bisa dikonfirmasi artinya ya Pak Teten ya, mengenai 23 anggota TNI yang kami ketahui ini adalah korban dari longsor yang terjadi, betul? Oh iya, belum dapat terkonfirmasi ya, karena kebetulan kami di posko di bawah justru melakukan pemetaan terhadap longsoran-longsoran yang menimpa warga sekitar. Baik, Pak Teten, lalu bagaimana dengan kondisi pengungsi di sana, Pak? Bantuan apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, memang pengungsi di sini berjumlah cukup banyak. Alhamdulillah dari teman-teman Basnas ya, dari teman-teman relawan ya, dari teman-teman yang lainnya sudah ada support dari Pemda juga, dari Pemda provinsi maupun kabupaten kota sudah support terhadap pengungsi yang ada di sini ya. Kemudian yang perlu dibutuhkan saat ini memang selain daripada logistik makanan, kemudian pakaian ya, kami berharap sih pakaian, kemudian juga selimut, kemudian keperluan biskuit bayi dan yang perempuan gitu ya, kebutuhan wanita gitu dan lansia, itu sih sebetulnya yang perlu kami butuhkan, dan mudah-mudahan ada trauma healing juga, karena di sini saya lihat banyak warga yang trauma terhadap situasi dan kondisi. Demikian. Baik, Pak Teten, kalau kami melihat tadi teman kami atau rekan kami juga sudah melaporkan bagaimana kemudian situasi di lokasi kejadian itu, banyak sekali warga yang berada di dekat dari TKP. Apakah memang diperbolehkan? Apakah tidak dilakukan antisipasi mungkin terjadinya longsor susulan, atau seperti apa sebenarnya kondisinya, Pak? Ya, itu sebetulnya sudah kami pagar, tapi banyak sekali bocor-bocor gitu ya. Nah, ini juga tadi kami rapat tadi oleh Pak Sekda Provinsi, kebetulan hadir. Dan perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Bandung Barat sudah menetapkan status tanggap darurat dengan IC komandernya Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat, dan SC-nya adalah Pak Bupati yang disupport oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu kita sudah pagar, tetapi karena terlalu luas wilayahnya, jadi longsoran itu dari mulai mahkota longsoran sampai dengan kaki longsoran itu sekitar 3 kilo dengan lebar bervariasi paling lebar daripada longsor itu sekitar 100 sampai dengan 150 meter. Jadi memang areanya cukup luas sekali. Ya Pak Teten, lalu langkah antisipatif apa saja Pak yang diambil oleh pihak BPBD untuk mengantisipasi adanya tanah longsor susulan di sana? Ya, kami sudah mengumumkan kepada masyarakat dan sekarang melibatkan teman-teman TNI dan Polri untuk memberi pengertian kepada masyarakat di sana agar tidak dekat dengan
dengan lokasi longsoran karena memang sangat riskan sekali ya sangat riskan sekali, tanahnya masih gembur gitu ya, tanahnya apalagi dengan didukung oleh cuaca yang terus-terusan seperti ini, ya ini cukup berat gitu ya, cukup berat ketika kami melakukan evakuasi terhadap korban-korban longsoran. Ya. Artinya saat ini tim BPBD masih melakukan evakuasi dan warga dihimbau untuk tidak mendekati lokasi kejadian. Terima kasih Pak Teten Ali Mulku, Kepala BPBD Jawa Barat, sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Sehat selalu Pak.